Namun, di atas dipan tersebut duduk seorang wanita berjubah putih dengan rambut lurus yang panjang sampai ke lantai. Asti merasakan tubuhnya menjadi sangat berat. Kuku-kuku jari tangannya tiba-tiba menjadi hitam. Kulit di wajahnya melepuh secara perlahan. Dan ia tidak mampu menahan bibirnya untuk tetap rapat. Ia terus-menerus membuka mulutnya dan air liur pun menetes dari mulutnya. Asti lagi-lagi kehilangan kendali atas dirinya. Dan saat itu yang Asti lihat adalah perempuan itu sedang berada di gendongannya, menempel pada punggungnya. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita ada di segmen cerita horor. Kali ini gue bakal bawain sebuah cerita. Ini aduh gila epic banget nih. Gue pas baca ceritanya itu gue sendiri merinding karena ini sangat berdekatan banget nih dengan adat-adat Jawa atau kejawen. Jadi ini mengisahkan tentang Asti yang tinggal di lingkungan keluarga yang masih menganut kejawen. Meskipun dia itu beragama Islam, tapi dia itu masih sering menjalankan ritual-ritual yang berkaitan dengan kejawen yang pastinya itu nggak jauh-jauh dari hal-hal mistis. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, silakan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Dan gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Asti melangkah jalan di setapak tanah yang terletak di ujung desa dengan sepucuk surat di tangannya. Batinnya menggerutu berkali-kali akibat kabar yang baru saja ia dapat bahwa Damar, kekasihnya, lagi-lagi bulan ini belum bisa pulang kampung. Damar memang sudah 3 tahun bekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan. Biasanya, Damar selalu pulang setiap 3 bulan sekali. Namun, sudah 6 bulan terakhir, Damar tidak bisa mengambil cuti karena perusahaannya sedang mendapatkan proyek besar-besaran. Asti sudah menjalin kasih dengan Damar selama 7 tahun. Mereka berpacaran sejak mereka masih duduk di bangku SMP. Karena kuatnya cinta mereka berdua, mereka pun mampu bertahan hingga saat itu. Bahkan meskipun 3 tahun terakhir harus menjalani hubungan jarak jauh. Tak berapa lama, Asti pun sampai di rumahnya yang masih bergaya joglo khas Jawa Tengah. Asti memang cucu mantan kepala desa. Keluarganya cukup berada dan terpandang. Sedangkan Damar merupakan anak tunggal dari seorang pedagang sukses di desa Asti. Hubungan keduanya memang sudah saling direstui oleh kedua belah pihak keluarga besar. Hanya saja mereka masih menunggu waktu yang tepat untuk menikahkan Asti dan Damar. Karena keluarga Asti masih menganut kepercayaan weton dan hitungan Jawa. Lampung benjang yang wus palastro wong mati nangji parani. Malam harinya Asti berniat untuk tidur. Dia menutup rapat gorden kain yang ada di jendela kayu kamarnya. Jendela tersebut menghadap langsung ke arah kebun samping kiri rumahnya yang hanya ditumbuhi pohon pisang. Asti berusaha memejamkan matanya, namun pikirannya terus-menerus membayangkan Damar.
Sebenarnya, sudah beberapa minggu terakhir, Asti merasa gelisah dan juga takut. Kepercayaannya kepada Damar seakan mulai goyah. Ada yang berbeda dari Damar akhir-akhir itu. Biasanya Damar selalu mengirimkan Asti surat setiap seminggu sekali. Namun sudah 2 bulan terakhir, Damar hanya mengirim 2 pucuk surat saja. Dan anehnya, tulisan Damar seolah-olah sudah berubah. Asti yakin itu bukanlah tulisan Damar, lebih layak tulisan seorang perempuan. Karena hurufnya rapi dan kalimatnya tersusun dengan baik. Hal tersebut benar-benar mengganggu pikiran Asti. Asti takut Damar sebenarnya berselingkuh di sana. Namun lagi-lagi, itu hanya dugaan Asti yang sama sekali nggak mampu ia buktikan. Keesokan harinya, Asti membantu orang tuanya menyapu halaman rumahnya yang luas. Di halaman tersebut masih ditumbuhi banyak pepohonan besar yang asri dan juga teduh. Ada pohon sawo, rambutan, dan pohon mangga. Jika masa berbuah tiba, biasanya anak-anak desa berkumpul di halaman rumah Asti untuk beramai-ramai memetik buahnya. Keluarga besar Asti memang masih menganut kepercayaan kejawen, meskipun mereka semua itu beragama Islam. Mereka pun tetap melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Namun, mereka tidak pernah meninggalkan adat istiadat yang berlaku di tanah kelahiran mereka. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbah Pujo, mbah kakungnya Asti, selalu menyiapkan sesajen berupa bunga-bungaan, air putih, kopi, teh tawar, kemenyan, dan juga pisang rebus. Katanya, itu untuk menghormati arwah-arwah nenek moyang keluarga mereka. Mbah Pujo sendiri memiliki beragam jenis keris dari yang berukuran besar sampai yang berukuran paling kecil, yang ukurannya hanya sebesar jempol tangan orang dewasa. Setiap datang bulan purnama, Mbah Pujo selalu mencuci keris-keris miliknya yang telah ada turun-temurun. Dan bukan hal yang mengejutkan lagi jika di rumah Asti yang masih bergaya joglo asli belum pernah dipugar sama sekali. Yang pasti masih banyak sosok penunggunya. Kata Mbah Pujo, sebelum rumah mereka dibangun, ada beberapa kendi-kendi kecil yang ditanam di dalam pondasi rumah. Kendi-kendi kecil tersebut berisi jin-jin yang telah terikat janji dengan sesepuh keluarga Asti. Dan jin-jin tersebut yang akan selalu menjaga serta menunggui rumah tersebut sampai kapanpun juga. Selama bangunan rumahnya masih asli dan belum direnovasi. Di dalam rumah Asti juga terdapat satu kamar khusus yang tidak pernah dibuka. Kamar itu selalu terkunci. Namun, pada malam-malam tertentu, Asti sering mendengar gaduh dari dalam kamar tersebut. Karena rumah tersebut masih menggunakan kayu dan papan, ada satu bagian dinding kamar yang sudah berlubang. Asti pernah satu kali mengintip lewat lubang tersebut. Dan yang dia lihat hanyalah merah darah di dalam kamar itu. Membuat Asti nggak paham apa yang sebenarnya ada di dalam kamar tersebut. Menurut Mbah Pujo, kamar tersebut adalah bekas kamar Mbah Uyutnya Asti. Namun, mengapa ketika Asti mengintip ke dalamnya, yang ia lihat hanya warna merah? Dengerin cerita ini sampai habis ya. Nanti akan ada jawabannya. Yang pasti bisa bikin kalian merinding. Kenapa yang Asti lihat itu cuma warna merah? Begitulah latar belakang keluarga Asti dengan kekentalan adatnya dan beragam kliniknya. Asti juga terbiasa melihat Mbah Pujo memandikan keris-kerisnya dan jenglot-jenglot peliharaannya. Salah satunya adalah boneka kecil laki-laki yang memiliki rambut panjang tanpa busana sehelai benang pun. Asti sering menyaksikan sendiri bahwa ekspresi dari boneka tersebut selalu berubah-ubah. Terkadang ia nampak tersenyum, namun tidak jarang juga ia nampak muram. Bahkan ekspresi marah dan kesal terlihat dari wajah boneka tersebut. Maka bukan suatu hal yang luar biasa lagi bagi Asti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mereka yang tak terlihat.
Oke, kita kembali lagi ke cerita Asti dan Damar. Jadi pada suatu sore, datanglah nih sepucuk surat yang diantar oleh tukang pos langganan Asti. Di amplop tersebut tertulis, teruntuk Asti. Hati Asti kembali berbunga-bunga mengetahui kekasihnya mengirim lagi surat untuknya. Gak sabar Asti membuka surat tersebut dengan tergesa-gesa. Namun ekspresi Asti berubah drastis bahkan sejak ia membaca kalimat pertama dalam surat tersebut. Asti, aku minta kelapangan hatimu untuk memaafkanku. Aku mengambil seorang perempuan, anak rekan kerjaku. Seketika hati Asti bagaikan disambar petir. Perasaannya hancur berkeping-keping. Tangis tak lagi mampu ia bendung. Orang tuanya yang mengetahui hal tersebut hanya mampu menenangkan dan menghibur Asti. Sedangkan Mbah Pujo marah besar atas perlakuan Damar yang tidak memiliki etika dan sopan santun. Berkali-kali Mbah Pujo naik pitam dan hendak menyambangi kediaman orang tua Damar dengan tujuan mengajak kedua orang tua Damar itu berkelahi. Namun orang tua Damar tidak bisa disalahkan juga nih atas terjadinya petaka tersebut. Karena orang tua Damar pun hanya orang desa yang jarang-jarang juga bisa berkabar melalui surat dengan anak semata wayangnya itu. Meskipun berulang kali orang tua Damar meminta pengampunan sedalam-dalamnya kepada keluarga Asti, namun Mbah Pujo sepertinya tetap menyimpan dendam kepada keluarga Damar. Terlebih sebulan kemudian Damar pulang dengan membawa perempuan asing yang perutnya telah terlihat membesar. Hati Asti tersayat menyaksikan Damar pulang dengan menggandeng perempuan lain. Asti merasa perjuangannya 7 tahun sabar menanti bersanding dengan kekasih impiannya sirna begitu saja tanpa tersisa. Minggu depan Damar akan melangsungkan akad nikah dengan perempuan yang tengah mengandung itu. Yang Asti ketahui, perempuan itu bernama Rukmi. Zaman dulu masih mudah menikahkan 2 mempelai meskipun mempelai perempuan itu tengah mengandung. Dan bagi orang-orang sukses di desa akan merasa malu jika mereka menikahkan anaknya tanpa membuat acara pesta pernikahan. Apalagi orang tua Damar memang pedagang sukses dan Damar sendiri juga pekerja tambang yang mapan. Akhirnya mereka mengadakan pesta pernikahan besar-besaran selama 3 hari 3 malam. Bukan keluarga Damar tidak memikirkan perasaan Asti dan keluarga besarnya. Namun hal tersebut memang adat yang perlu untuk dipatuhi. Saat itu Asti sempat depresi nih karena harus menanggung sakit hati ditinggal menikah oleh kekasihnya itu. Ia bahkan sempat bertanya kepada Mbah Pujo bagaimana caranya Damar bisa kembali ke dalam pelukannya. Asti rela melakukan apa saja demi mantan kekasihnya itu. Namun Mbah Pujo tentu menentang keras keinginannya. Ia gak rela nih cucu kesayangannya harus tunduk pada satu laki-laki yang sudah begitu jahat merusak kepercayaan Asti dan keluarga besarnya. Hingga pada suatu malam, ketika seluruh penghuni rumah telah terlelap, Asti perlahan mengendap-endap mencoba masuk ke dalam kamar kosong di dalam rumahnya itu. Ia begitu penasaran dengan isi di dalam kamar itu. Dan juga di dalam hati kecilnya, ia sangat ingin mencari pertolongan melalui jalur klinik. Namun sekeras tenaga Asti mencoba membuka pintu kamar tersebut, pintu itu tidak goyah sedikit pun. Dan lagi-lagi Asti mencoba mengintip dari lubang kecil di dinding kamar itu. Dan yang ia lihat kala itu
bukan lagi warna merah darah di pandangannya, melainkan dia bisa melihat ada sebuah dipan kayu berdebu dengan bantal berwarna putih yang telah usang di dalam kamar itu. Namun, di atas dipan tersebut duduk seorang wanita berjubah putih dengan rambut lurus yang panjang sampai ke lantai. Asti tidak dapat melihat wajahnya karena wanita itu duduk membelakanginya. Jantung Asti terpacu kencang. Ada rasa takut dan penasaran yang sama-sama memuncak saat itu. Sampai tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika Asti membuka matanya lagi, yang ada dalam penglihatannya adalah kedua orang tuanya yang sedang menangis sesegukan dan Mbah Pujo yang tengah merapal sesuatu dari mulutnya. Pandangan Asti begitu kabur. Asti sadar betul akan dirinya, namun seolah dia kehilangan kendali penuh atas dirinya sendiri. Asti meracau tak karuan. Pujo, aku pernah bilang ke kamu sampai masanya tiba. Kejadian yang dulu kamu lakukan ke aku akan menemui karma ke cucumu. Kalau kamu tidak keluar dari cucuku, tak sumpah, kamu akan selamanya tak kurung dalam kamar itu. Bentak Mbah Pujo yang semakin tersulut emosi. Asti begitu ingin bicara apa yang sebenarnya terjadi. Namun tubuh Asti terasa begitu lemas. Bahkan pita suara Asti seakan terputus. Ia terus-menerus meracau tak jelas. Namun itu bukan suara Asti. Tubuh Asti telah dikuasai oleh demit manten. Demit manten adalah arwah seorang perempuan yang dahulu kala merupakan kekasih gelap dari Mbah Pujo. Namun cinta mereka akhirnya kandas karena Mbah Pujo memutuskan menikah dengan kekasihnya yang asli, yang akhirnya menjadi Mbah Putri dari Asti. Perempuan tersebut terus-menerus menuntut balas dendam atas perlakuan buruk Mbah Pujo kepadanya. Pasalnya, Mbah Pujo telah berjanji akan menjadikannya istri kedua. Namun, Mbah Pujo justru mengingkarinya. Terpaksa perempuan itu menggunakan segala macam cara untuk menaklukkan hati Mbah Pujo lagi. Namun, tidak pernah berhasil. Karena Mbah Pujo saat itu masih memiliki ajian yang cukup kuat saat itu. Yang ada, perempuan itu justru terus-menerus menderita. Sampai akhirnya ajal menjemputnya. Dan kata Mbah Pujo, arwahnya dikurung di dalam kamar kosong di rumah Asti itu. Asti akhirnya tersadar dari kesurupannya. Ia muntah berkali-kali. Dirinya masih terbayang jelas lekuk tubuh perempuan yang ada di dalam kamar kosong itu, membuat dirinya menjadi pusing dan mual-mual. Mbah Pujo memberinya segelas air putih sebagai penawar. Kejadian itu tak lantas membuat Asti kapok. Justru ia kian penasaran mengenai sosok perempuan tersebut. Ia bahkan berpikiran bahwa perempuan itu bisa menolong dirinya. Setidaknya mengobati luka hatinya terhadap perlakuan Damar. Nah, kamu jangan sekali-sekali mendekat ke kamar itu ya. Jangan sampai kamu melihat wajah perempuan itu. Kalau tidak, kamu bisa menyesal seumur hidup. Ucap Mbah Pujo mengejutkan Asti yang tengah termenung di balai rumahnya. Asti hanya membisu, rasa penasarannya malah kian memuncak, mengalahkan segala rasa takutnya.
Malam harinya Asti bermimpi ia berlari di tengah kebun pisang dan gak tahu jalan keluar. Ia tersesat di situ. Keringat di dahinya mengucur sangat deras. Ia berteriak minta tolong, namun tidak ada satupun manusia di sana. Sampai akhirnya ia mendengar suara cekikikan yang entah dari mana asalnya. Suara itu seakan terus-menerus mengejar Asti kemanapun Asti berlari. Nak, saya tahu apa keinginanmu. Siapa kamu? Kamu mau Damar menderita kan? Aku bisa bantu kamu. Biar bisa buat dia sengsara. Karena dia sudah menyakiti hatimu. Sekelebat Asti merasa ada sesuatu yang melintas cepat di bagian belakangnya. Sosok itu seakan memutari tubuh Asti dan melayang-layang. Gak salah lagi, dia adalah perempuan yang ada di kamar kosong itu. Sampai akhirnya Asti merasakan ada yang menepuk pundaknya dengan tangan yang begitu dingin. Dan di situ Asti terlonjak dari tidurnya. Ia baru saja bermimpi tentang perempuan di kamar kosong itu. Tubuhnya dibasahi dengan keringat. Ia menengok jam dinding menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ia beranjak ke kamar mandi berniat untuk membasuh wajahnya. Karena kamar mandi terletak di ujung belakang bagian rumah, maka mau tidak mau Asti harus melewati kamar kosong itu. Sekembalinya ia dari membasuh wajahnya, ia terhenti sejenak di depan pintu kamar kosong itu. Ia memasang telinga, lalu terdengar suara gaduh dari dalam kamar tersebut. Batinnya bergejolak, ia sangat ingin mengintip ke dalam kamar itu. Dan ia, lagi-lagi, Asti tak mampu menahan rasa ingin tahunya. Ia mendekatkan satu matanya ke lubang dinding kamar tersebut. Saat itu, ia melihat perempuan itu sedang duduk di atas dipan usang, sedang menyisir rambutnya yang begitu panjang. Namun anehnya, kakinya dipukul-pukulkan ke lantai, dan dari sanalah suara gaduh itu muncul. Asti masih belum juga nih bisa melihat wajahnya, karena perempuan itu menutupi wajahnya dengan rambutnya. Sampai akhirnya, tiba-tiba perempuan itu berhenti menyisir. Ia letakkan sisirnya di dipan dengan pelan-pelan. Dan kemudian perlahan ia menyibak rambutnya dengan kedua tangannya. Yang Asti baru sadari kala itu, kuku jarinya begitu panjang dan runcing. Perempuan itu sudah pasti menyadari kehadiran Asti. Di sana, Asti melihat wajah perempuan itu begitu cantik dan anggun. Matanya agak sipit, bibirnya mungil dan hidungnya mancung. Perempuan itu tersenyum ke arah Asti. Namun, tidak beberapa lama kemudian, wajah perempuan itu berubah menjadi sangat mengerikan. Mulutnya melebar dengan gigi yang sangat runcing. Wajahnya dipenuhi borok dan juga darah. Dan yang paling Asti tidak bisa lupa, itu adalah matanya. Matanya berwarna merah darah. Yang berarti yang pernah dia lihat pertama kali saat ia mengintip dari lubang tersebut adalah mata Asti dan mata perempuan itu saling bertatap mata dengan sangat dekat. Hanya terhalang kayu papan yang tipis. Seketika itu Asti langsung berlari ketakutan ke arah kamar orang tuanya yang terletak agak jauh dari kamar kosong tersebut. Orang tuanya kaget nih dengan kedatangan Asti yang begitu ketakutan dan juga ngos-ngosan saat itu. Kamu kenapa, Nak? Kok lari-larian? Terus kenapa kamu tiba-tiba kesini? Asti pun lalu menceritakan hal yang baru saja ia alami. Di situ, orang tuanya kaget bukan kepalang. Mereka buru-buru membawa Asti ke kamar Mbah Pujo. Kebetulan sekali Mbah Pujo malam itu belum tidur.
ia masih mendengarkan lagu Jawa di kamarnya. Mbah, gawat mbah. Cucumu ini loh, ngeyel banget. Cucumu sudah melihat wajah perempuan itu. Raut wajah Mbah Pujo mendadak berubah kesal dan marah. Ia mendekatkan dirinya ke Asti. Namun Mbah Pujo hanya terdiam di depan Asti, tidak berkata apapun kepada Asti. Tolong siapkan bunga 7 rupa dan air kelapa. Cepat! Bentak Mbah Pujo kepada orang tua Asti. Mbah Pujo masih terlihat kesal, sedangkan Asti hanya terdiam menunduk. Merasa bersalah karena telah melanggar larangan mbahnya itu. Tidak berselang lama, Asti merasakan tubuhnya menjadi sangat berat. Kuku-kuku jari tangannya tiba-tiba menjadi hitam. Kulit di wajahnya melepuh secara perlahan, dan ia tidak mampu menahan bibirnya untuk tetap rapat. Ia terus-menerus membuka mulutnya, dan air liur pun menetes dari mulutnya. Asti lagi-lagi kehilangan kendali atas dirinya, dan saat itu yang Asti lihat adalah perempuan itu sedang berada di gendongannya, menempel pada punggungnya. Asti tak mampu melakukan apa-apa saat itu. Ia hanya berteriak memohon pertolongan kepada Mbah Pujo. Lampung benjang yang wus palastro wong mati nganti parani. Mbah Pujo tidak terkejut nih dengan apa yang terjadi pada Asti. Seolah dia tahu hal tersebut memang akan terjadi. Saat itu Asti benar-benar ingin muntah karena bau yang sangat menyengat dari borok di wajah perempuan itu. Di saat bersamaan, orang tua Asti datang dengan membawa ember besar berisi air kelapa dan juga bunga 7 rupa. Itu pun air kelapanya belum penuh 1 ember karena mereka harus memetik dari pohon langsung, kemudian membukanya satu persatu. Tapi beruntung, kala itu keluarga Asti memiliki banyak pembantu, sehingga mempercepat persiapan itu. Mbah Pujo memegangi lengan Asti. Telapak tangannya ia tempelkan di wajah Asti. Bibirnya tak henti-henti merapalkan sesuatu. Asti meronta-ronta karena tangan Mbah Pujo terasa begitu panas di wajahnya. Lalu, samar-samar terdengar suara perempuan itu lagi. Anak ini sekarang jadi milikku. Anak ini yang akan menggantikan aku dikurung di kamar itu. Aku sudah bebas, Pujo. Kamu tidak bisa ingkar janji, Pujo. Sesuai dengan sumpahmu, aku bakal tetap di kurunganmu sampai ada orang yang melihat wajahku. Tapi aku tidak bilang ke kamu, kalau terkecuali keluargaku dan anak keturunanku. Jawab Mbah Pujo dengan tenang. Seketika perempuan itu langsung mengamuk. Ia hendak mencabik-cabik wajah Asti menggunakan kukunya yang panjang. Namun Mbah Pujo berusaha menahan sekuat tenaga. Sampai akhirnya Mbah Pujo terpental jatuh. Dan perempuan itu tiba-tiba langsung menghilang. Entah pergi kemana. Asti langsung pingsan. Mbah Pujo langsung memerintahkan untuk segera memandikan Asti menggunakan air kelapa dan bunga 7 rupa itu. Dan akhirnya tubuh dan wajah Asti berangsur pulih seperti sedia kala. Malam itu Asti selamat dari kutukan yang dibuat sendiri oleh kakeknya itu, tanpa sadar bahwa Mbah Pujo sendiri juga yang telah melanggar kutukan yang ia buat. Ia terpaksa melakukan hal tersebut demi menyelamatkan cucunya itu. Pada dasarnya, Mbah Pujo harus mengikuti takdir yang telah ia buat sendiri. Seharusnya Asti telah mendapat hukuman
atas kecerobohannya. Asti harus menggantikan wanita itu dikurung di kamar tua itu. Keesokan harinya, matahari sudah cukup tinggi. Namun, sangat tumben Mbah Pujo belum keluar dari kamarnya. Padahal biasanya ia sudah berjalan-jalan di halaman rumahnya sejak pagi. Karena penasaran, Ayah Asti pun berinisiatif untuk membangunkan Mbah Pujo. Tetapi, ketika Ayah Asti masuk ke kamar Mbah Pujo ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan. Terdapat banyak luka cabikan pada wajah Mbah Pujo, seperti dicabik oleh binatang buas. Dan sepertinya arwah wanita itu telah membunuh Mbah Pujo. Keluarga Asti begitu terpukul atas kepergian Mbah Pujo yang begitu tragis. Asti baru mengetahui asal muasal perempuan itu dari kedua orang tuanya. Dan ia baru mengetahui bahwa arwah perempuan itu berhasil Mbah Pujo kunci di dalam salah satu kerisnya. Dan keris-keris tersebut masih tersusun rapi di dalam kamar kosong itu sampai detik ini. Mbah Pujo mampu mengunci arwah seseorang karena perempuan itu meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Ia terkena bumerang atas tindakannya sendiri, menyalahgunakan ilmu hitam untuk memperdaya Mbah Pujo dulu kala. Sampai akhirnya terjadilah sebuah kutukan yang Mbah Pujo buat, bahwa perempuan itu akan selamanya terkurung di dalam keris itu, sampai ada orang lain yang berhasil melihat wajah perempuan itu. Hal itu dikarenakan wajah dari perempuan itu sangat buruk rupa. Jika ada yang melihat wajahnya, maka orang tersebut akan mati dan menggantikan arwah perempuan itu di dalam kurungan Mbah Pujo. Kematian Mbah Pujo yang tak wajar membuat gosip tak sedap di seluruh penjuru desa. Keluarga Asti hanya berusaha tuli atas semua kabar yang beredar di desa itu. Namun, pada malam-malam tertentu, Asti masih sering mendengar suara batuk dan suara tangisan yang sangat mirip dengan suara Mbah Pujo dari dalam kamar kosong itu. Sedangkan ayahnya Asti melanjutkan tradisi Mbah Pujo untuk membuat sesajen di setiap malam Jumat Kliwon. Ayah Asti pula yang selalu mencuci keris-keris dan jenglot peninggalan Mbah Pujo, bahkan sampai detik ini. Oke, itu tadi cerita yang berjudul Demit Manten. Ini cerita gokil sih. Gue pas lagi pertama kali baca cerita ini, gue jadi keinget sama ceritanya Simple Man nih, yang judulnya Sewu Dino. Yang udah pernah gue bawain juga nih di channel Lentera Malam. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik di sini atau thumbnailnya gue taruh sini nih. Jadi ceritanya ini hampir-hampir mirip ya, bukan mirip sih. Gue cuma teringat aja nih, pas baca cerita ini jadi teringat aja sama ceritanya Sewu Dino. Cuman Sewu Dino emang creepy banget sih, dan cerita ini juga cukup creepy. Karena kalau Sewu Dino kan ada sosok perempuannya nih yang dikurung di dalam kamar itu. Dan itu masih berupa manusia, tapi kalau yang di ceritanya ini yang ditulis sama akun Twitter @skalaniskala ini berupa arwah yang dikunci di dalam keris. Seperti kita tahu, kalau di Jawa sih yang pernah gue dengar, itu keris-keris orang Jawa itu emang sering diisi sama makhluk-makhluk halus gitu, atau kodam atau apa gitu. Atau mungkin kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah, apa bener keris-keris itu biasanya emang dimasukin arwah-arwah untuk dikunci atau sebagai apa ya, mungkin penguat dari kerisnya atau gimana lah. Mungkin kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah deh. Gue agak awam lah untuk hal-hal itu. Dan cerita yang cukup epic ini ditulis sama akun Twitter @skalaniskala di thread horornya. Jadi buat kalian yang pengen baca versi tulisannya, kalian bisa mampir nih ke Twitternya @skalaniskala. Itu tulisannya
epic banget, bagus banget. Jadi buat kalian wajib banget nih mampir ke Twitternya @skala_niskala. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan sebelum gue close video ini, gue mau minta kalian nih untuk like, komen, dan juga subscribe channel Lentera Malam. Biar gue sama Jamal tetap semangat nih bikin konten-konten yang bagus-bagus buat kalian semua. Karena kita kan baru-baru ini juga bikin konten telusur. Itu kalian bisa cek videonya di Lentera Malam, ada segmen telusur baru. Kita ngulas tentang supir ambulan. Dan setiap 2 minggu sekali kita bakal bikin live streaming nih, cerita horor pendek. Dan yang ceritanya paling serem di cerita horor itu, kalian bakal berhak nih mendapatkan merchandise official Lentera Malam gratis dari Lentera Malam. Jadi buat kalian yang punya cerita horor pendek, jangan lupa untuk kirim cerita kalian ke email kita di ceritahoror.lenteramalam@gmail.com, atau gue tampilin nih emailnya di sini nih. Jadi kalian kirim aja cerita horor pendek kalian ke email itu, siapa tahu kalian nanti bakal bisa gue bacain dan kalian bisa menangin nih merchandise keren dari Lentera Malam. Udah pasti keren, karena kalau dari Lentera Malam itu wajib keren. Kalau enggak, kita tidak mau upload. Yaudah, gue rasa malam ini cukup segitu aja. Dan oh ya, jangan lupa mampir ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Dan juga Instagram pribadi gue di @wibowoadit. Yaudah, gue rasa malam ini cukup videonya. Gue Adit dari Lentera Malam, izin pamit.